Selanjutnya kita dengarkan tausiah ceramah yang sebenarnya yang punya guru besar di mata saya banyak sekali para guru hadir pada kesempatan pada hari ini. Semoga salah satu yang berikutnya tausiahnya sebagai pelajar berarti dan guru kita yang di Jawa Jawa dan sekarang melakukan Sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina jahadu fil-Islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa salli bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia para guru, para ulama yang sudah disebutkan, para orang tua, sepuh, masyarakat yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaranya, insyaallah kita ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang paling indah bagi kami ini adalah alhamdulillah, segala puji dan syukur atas karunia yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Nikmat Islam sudah kita rasakan, betapa nikmatnya bersama Allah. Nikmat iman sudah kita rasakan, betapa kita punya istiqomah untuk siapa yang kita yakini sampai hari ini. Dan mudah-mudahan sampai hari ini kita keyakinan kita akan satu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam membimbing kita agar selamanya akhirat. Iman mengarahkan kita jangan sampai keyakinan kita membelok. Jika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, katakan jika aku nasihat satu ucapan yang maksud tidak lagi bertanya kepada saya. Nabi Muhammad ngomong yang banyak. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan dengan sesungguhnya bahwa aku beriman kepada Allah itu mustaqim. Amantu billahnya gampang mengucapkannya, tapi mustaqimnya ini yang susah buat kita. Berkali-kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ente paham enggak persoalannya? Kalau paham, insya Allah dengan Islam kita selamat, dengan iman kita ketemu yang kita inginkan, keabadian bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak ya, inilah nikmat yang besar Pak. Nikmat terbesar lagi adalah kalau Allah anugerahkan teman yang saleh. Di sebelah kanan kiri kita yakin Pak husnudzon teman kita saleh. Depan belakang kita adalah teman kita yang saleh. Tidak boleh orang masuk dalam rumah Tuhan yang suci hatinya kotor gak? Kita masuk dalam satu majlis, kita mesti husnudzon bahwa semua yang ada di dalam sekitar kita adalah mereka orang-orang terbaik, teman-teman yang saleh. Sehingga Imam Ghazali memasukkan dalam kalimat yang soleh ada sebuah pertemanan yang wajib
Bahkan kita harus cari. Yang kita tahu kan, biasanya siapapun man yuridillahu bi khairan yuqafhu bidin. Itu yang kita pahami kan? Itu selama ini. Siapa yang Allah kehendaki dia baik, pasti Allah kasih paham agama lebih dari yang lain. Tapi ternyata di hadis lain enggak begitu. Ada hadis lain, man yuridillahu bihi khairan yarzuquhu khalilan salihah. Inilah yang kita jarang dengar, Pak. Siapa yang dikehendaki Allah, siapa yang akan direkayasa Allah menjadi hamba yang terbaik, maka Allah akan kirimkan dia teman yang saleh. Bukan berarti kita mengecilkan makna orang-orang yang tidak soleh. Bukan kita menghinakan mereka-mereka yang jauh dari Tuhan. Tapi orang soleh inilah yang akan menyelamatkan kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk kembali yang disabdakan Rasulullah, istaqim. Bagaimana kita mau istiqomah, orang teman kita nggak jelas. Rezeki yang kita makan nggak jelas. Sikap hidup kita nggak jelas. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, kalau jelas bagaimana? Lo balik ke majelis. Majelis inilah tempat memperjelas sikap hidup kita. Kemana arah hidup kita? Nah itu Pak ya. Jadi yang kedua, kita bersyukur sampai hari ini Allah masih anugerahkan teman-teman yang soleh. Kan orang-orang soleh semua. Dari wajahnya aja nggak keciri dia orang sedang nggak. Dari wajahnya aja nggak keciri dia orang tidak baik. Semua orang-orang baik. Amin. Dari pancaran cahayanya inilah pewaris Jannah Firdaus. Amin. Jannah Firdaus ini. Bapak juga mesti bangga. Kalau ada orang bertanya siapa, kalau ada orang bertanya siapa pewaris surga, lah gua. Bapak mesti berani mengatakan siapa pewaris surga, lah gua salah satunya. Kenapa? Tempat kita teman, tempat yang baik, tempat baik. Inilah taman surga Allah. Teman yang menyelamatkan inilah teman kita. Tidak mungkin Allah Ta'ala keliru, Pak, menempatkan kita di dalam satu tempat. Tak mungkin, Pak. Kalau sampai hari ini Bapak suka duduk di taman surganya dunia ini, pasti Bapak lah waris taman surganya Allah. Pasti. Udah gak? Kita kan kadang-kadang suka ragu. Bener gak gue masuk surga? Bagaimana? Lo aja masih ragu, gimana Tuhan menentukan? Keyakinan membangkitkan kita untuk datang pada Allah. Semangat beribadah, berdoa dan sebagainya. Itu Pak ya. Ini. Syukur ya Allah, masih Allah berikan teman yang soleh, bini yang soleha, anak-anak yang soleh, kayak apa Pak, luar biasa. Ya, Bapak Saudara, ngomong apa lagi? Tapi kepanjangan dikit nggak apa-apa ya. Tadi 20 menit baru 3 menit. Saya perhitungkan Pak, ini mana beresiko Pak. Nah, pidato kayak begini beresiko Pak. Kecuali kalau mau diceramah, mau panggil ceramah khusus. Kalau ini berhasil panjangan buat ngomelin, kedikitan, habis dari modalnya gitu. Kan hati kita mau kotor banget kan. Ya. Orang pidato dikit, ya gimana emang segitu punya ilmunya. Orang pidato kelamaan, belagu, kalau doang pinter, serba salah Pak. Orang di panggung pun susah Pak. Ya, kata Ustaz Jawa tadi kan, Ustaz banyak masuk neraka. Ya Bapak juga banyak masuk neraka. Orang sujud sama aja. Ya. Bapak Saudara, kalau kita buka kembali dalam kitab Majalis Syahina, kitab yang enteng-enteng aja Pak ya. Nah, ini aja. Di dalam majlis yang ke-12 dan dalam pembahasan hadis yang ke-12 kan begini kecil kitab itu. Majlis ke-12 dalam bahasan ke-12. Itu di akhir-akhir dari bahasannya ada ucapan nama gila, ada kan Pak ya? Nah, kalau Bapak yang bersungguh-sungguh ngaji dengan kitab itu gila. Apa gilanya? Annallaha khalaqad dunya kal bustani. Kalau Bapak ngajinya tamat pasti ketemu kalimat. Wa zayyanaha bi khamsati asya'a. Apa ya? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu
menciptakan dunia ini bagaikan taman yang indah. Dan diperindah lagi dengan 5 hal. Artinya apa? Bahwa manusia bisa menciptakan dunia ini bagaikan surga, bisa. Bisa bagaikan neraka, bisa. Tergantung dari kendali kita. Wa zayyanaha bi khamsati asya'a. Dan Allah menghias dunia itu dengan 5 perkara. Pertama adalah inilah penghias dunia. Ilmu ulama. Kalau masih ada alim ulama yang dia istiqomah, alam bisabilillah, insya Allah dunia ini nyaman, Pak. Yang nggak nyaman yang orang dolim pasti, Pak. Masih ada ulama aman, Pak, dunia. Masih ada ulama tenang dunia ini. Kiamat juga masih lama. Jauh banget. Tenang, Pak. Makanya bersyukur, Pak. Orang takut kiamat. Ngaji kagak. Lu gimana lu bisa? Lu yang bikin kiamat. Ya. Jangan memancing murka Allah dalam proses kiamat kubra. Jangan naudzubillah. Maksudnya gimana sih? Lu ngaji. Lu dukung ulama. Karena ulama salah satu yang lihat dunia ini menjadi aman, tentram. Kayak kita kan. Ada di sini hati kotor. Nggak ada, Pak. Kenapa? Karena disebab ada pancaran ulama yang masuk dalam keberkahan Bapak. Iya. Ulama juga itu kalau saya nggak ada hati kotor. Nah, dia udah mami yang jam gua yang pelit, gua pengen ngaji. Nggak ada, Pak. Ada usaha-usaha dari sini punya hati. Ya, ini dia terlalu gua yang pelit. Nggak ada. Dia masuk ke sana, sebulan datang. Makin banyak yang datang, ulama senang. Bukan apa? Bukan pengen puji, bukan. Ini adalah rahmat Allah. Jadi kata dalam hikmah tadi dikatakan bahwa kalau dunia ini mau tegak berdiri sebagaikan taman surga, kemudian dihiasinya, salah satu hiasannya adalah masulahnya ulama. Hormatilah mereka. Bukan ulama. Ustaz Iwan mau dihormati? Enggak. Cuman gua ngajarin ada ulama hormatin. Bagaimana menghormati ulama? Bagi duit? Mungkin. Tapi bukan itu. Bagi hadiah mungkin, tapi bukan itu. Bagaimana menghormati ulama? Dengar nasihatnya, ambil ilmunya, amalkan ajarannya. Itu namanya ulama. Kan Ustaz Imat kan ngomong tuh. Ya Ustaz Imat apa yang pura-pura nggak hati? Maludin. Iya kan? Sesungguhnya ulama itu puas Nabi. Kenapa? Karena bagian ulama aja orang yang mulia. Ya, kita nggak mau tahu siapa yang ngomong, nanti yang ngomongnya keluarnya bagus yang aja. Kita kan makanya manusia itu nggak boleh kotor, Pak. Siapapun yang ngomong jangan lihat kalau dia ngomongnya keluarnya Pak makan. Walaupun dia orang di sorbannya kepes itu juga. Kalau yang ngomongnya kotor aja nggak ada urusan. Ya. Nah kemudian yang kedua ya Allah ya. Bi ibadatus salahah. Kalau hamba-hamba Allah yang soleh masih dia beribadah, dunia ini aman, Pak. Karena dari mereka itu muncullah hamba-hamba yang soleh yang memperkuat berdiri tegaknya dunia ini, Pak. Ya, kan kita juga yang di sini nggak kepengen kiamat buru-buru, nggak ada. Dengan ibadah Bapak itu mengindikasikan pada kita jangan dulu kiamat. Kita masih nikmat bersama Allah beribadah. Maka puncak dari peribadatan yang diajarkan Allah pada kita, sudah sampai nggak kita paling nikmat bersama Allah? Kan begitu, Pak. Kalau masih ada hamba-hamba Allah yang dia lezat dalam ibadahnya, dalam rukun dalam ibadahnya menggambarkan kehidupannya. Maksudnya gimana Sandiwan? Yang disembah adalah Allah, yang diyakini adalah Allah, maka perilakunya pun meniru Allah. Salah satu perilaku Allah adalah kasih sayangnya tanpa batas. Ada Allah menghentikan rezeki bagi mereka yang kafir? Tidak sampai hari ini.
Ada Allah menghentikan kehidupan bagi orang munafik. Allah tetap melayani apakah engkau beriman kepada aku ataukah engkau ingkar kepada aku. Kalau apakah engkau sama kasih iman? Sama. Itulah sikap akhlak yang tertinggi. Artinya apa? Bahwa dalam hidup ini kasih sayang mesti dimunculkan supaya harmonisasi ada. Alami langgam dan sebagainya. Ya Pak ya. Nah, tadi 5. Satu lagi dari Pak ya. Satu lagi. Satu lagi yang paling berat aja dah. Yang paling ujung. Ada amanah. Ini yang paling berat Pak. Ya, kalau sudah ngomong amanah, nggak kelar satu jam ini. Ada amanah. Kalau di dunia masih ada orang yang menunaikan amanah, maka dunia ini akan langgeng, indah, dan bagus. Nyaman Pak. Semua kita menjalankan amanah. Bapak sebagai muslim menjalankan amanah bagaimana muslim yang terbaik. Sesuai dengan yang Bapak pahami. Dalam kadar keilmuan kita. Kita sebagai orang tua yang amanah, ciptakan anak-anak yang baik, istri yang soleha, luar biasa. Dari keluarga yang soleh maka lahirlah masyarakat yang soleh. Dari masyarakat yang soleh muncullah negara yang soleh. Luar biasa, baldah thayyibah. Bagaimana kita mewujudkan baldah thayyibah sementara individu-individu ini nggak paham? Itu yang susah. Coba ya. Begitu juga sama, ulama ini juga sama. Ya. Ulamanya yang paling ideal kata dalam kitab itu mengatakan yahmiluhum, ya mestinya dia mengajak pada umat ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah. Ulama itu kerjaannya memang mengajak orang untuk tunduk pada Allah, tunduk pada Rasul, taat pada Allah dan pada Rasul. Wal akhlaqil hasanah, ya dia mengajarkan, mencontohkan kepada jemaahnya, pada muridnya akhlak-akhlak yang terbaik. Sebagaimana yang dipahami dalam konteks hadis-hadis. Begitu Pak ya. Kalau kita punya idola, maka idola terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Itu Pak. Kembali lagi akan masalah kita. Ayo sama-sama menaikkan amanah. Posisi kita dimanapun tetap jalan amanah. Apalagi pemimpin lebih berat lagi Pak ya. Yang terakhir menurut saya. Bapak saudara yang dikhawatirkan oleh kita nanti di padang mahsyar adalah wuduhul akhirah. Bapak paham wuduhul akhirah? Allah mempermalukan kita di padang mahsyar, Pak. Kita yang dulunya karena pintar bersandiwara, merekayasa sikap hidup, sehingga kita dianggap oleh istri kita menjadi suami yang saleh. Anak-anak kita bangga punya orang tua yang saleh, ayah yang saleh, api yang saleh. Tetapi di luar pengakuan mereka sangat bajingan itu. Dimaafin Tuhan tetap akan buka. Siapa yang punya orang tua ini? Mereka yang merasa suaminya dia akan tangan. Mereka yang merasa anaknya dia angkat tangan. Mereka yang merasa cucunya dia angkat tangan. Inilah suami saya. Inilah ayah saya, inilah engkau saya. Engkau tahu dalam catatan malaikat, bukan bajingan. Itu yang kita tahu Pak. Kenapa? Gagal mempertahankan amanah. Hati-hati Pak. Jangan kira kita dihormati cium tangan anak kita begitu-begitu. Ini amanah Pak. Pada saat anak kita mencium tangan, itu artinya hati-hati. Yang mereka muliakan pada kita, artinya apa? Kita rubah harus dalam kemuliaan. Mereka cium tangan dan menghormati kita Pak sebagai orang tua. Artinya apa? Kau harus jadi tauladan terbaik bagi keluarga. Apalagi pemimpin, bagi ustaz. Tadi sudah dijelaskan yang mau ustaz jawab. Ustaz paling berat karena dia harus menjadi tauladan terbaik. Ibadahnya mesti terbanyak, sedekahnya mesti terbanyak, tasbihnya mesti terbanyak, dan contohnya mesti terbaik. Kalau enggak Allah berbuka. Inilah ulama yang hormati. Habis terbakar ucapannya. Allah Subhanahu wa taala. Itulah Pak ya. Mudah-mudahan ya Allah kita berdoa sama Allah la taqdahna yaumal qiyamah. Allah la taqdahna yaumal qiyamah. Wa najina minan nar wa adna jannata ma'al abrar. Ya Allah bebaskan kami dari kau permalukan kami di akhirat. Bebaskan kami dari hukum neraka dan masukkan kami ke dalam surga bersama. Amin ya rabbal alamin.
Ya, Bapak saudara jangan tanya Ustaz Iwan hari ini mengapa jadi serius banget? Iya, aku bicara ngomong serius dan kan. Ya, apaan ada Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.